Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM belakang 040 dari kelas 4C Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya adalah seorang mahasiswa yang bercita-cita menjadi entrepreneur muslim yang sukses membangun bisnis halal berkelanjutan serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Hari ini saya hadir dengan general review lengkap seluruh materi perkuliahan etika bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Juli Janto. Saya akan rangkum secara berurutan mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 12. Mari kita simak bersama bagaimana ilmu ini semakin memperkuat impian saya di dunia bisnis. Bagian yang pertama yaitu kelompok 1 dan 2. Kita mulai dari kelompok 1 yang membahas pengantar etika bisnis Islam. Presentasi ini menjadi pintu masuk yang sangat baik, menjelaskan bahwa etika bisnis dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan sekedar aturan, melainkan panduan hidup yang mengintegrasikan nilai spiritual dan ekonomi untuk mencapai keberkahan. Dilanjutkan kelompok 2 dengan konsep dasar etika bisnis Islam. Mereka menegaskan bahwa konsep dasar adalah landasan pemikiran, sementara etika bisnis adalah sikap sehari-hari, jujur, adil, amanah, dan menjauhi riba serta gharar. Bisnis bukan hanya mencari profit, tapi juga membawa keberkahan dunia dan akhirat. Bagian yang kedua yaitu kelompok 3 dan 5, dimulai dari kelompok 3, kemudian menyajikan perbandingan etika bisnis Islam dan konvensional. Saya sangat menyukai bagian ini karena kontrasnya begitu jelas. Ketika konvensional cenderung profit oriented tanpa batas, sedangkan etika bisnis Islam berlandaskan tauhid, maqasid syariah, dan keadilan distributif. Kelompok 5 melengkapi dengan pendekatan etika bisnis Islam dalam pengambilan keputusan. Presentasi ini sangat praktis, mengajarkan cara menggunakan prinsip syariat saat menghadapi dilema bisnis sehari-hari. Bagian yang ketiga, kelompok 4, 10, dan 11. Masuk ke dunia nyata, kelompok 4 membahas identifikasi isu etis dalam bisnis, mulai dari penipuan konsumen, konflik kepentingan, hingga diskriminasi. Kelompok 10 mengupas analisis etis dalam strategi pemasaran, mengingatkan pentingnya transparansi, kejujuran, dan menghindari iklan yang menyesatkan. Kelompok 11 memperluas cakrawala dengan tantangan etika dalam bisnis global, persaingan ketat, perbedaan budaya, korupsi, dan tekanan profit yang sering menguji integritas kita. Bagian yang keempat yaitu kelompok 6, 8, 9, dan 12. Yang pertama, kelompok 6 memberikan argumen etis dalam praktik bisnis, meyakinkan saya bahwa etika bukan beban, melainkan investasi jangka panjang yang membangun kepercayaan dan keberlanjutan. Kelompok 8 fokus pada komunikasi solusi etis, menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah. Kelompok 9 membahas etika dalam corporate social responsibility, CSR, dan sangat baik. CSR bukan sekedar pencitraan, tapi tanggung jawab sosial yang sesungguhnya sesuai ajaran Islam. Yang terakhir yaitu kelompok 12 menutup dengan penyelesaian konflik etis dalam bisnis melalui musyawarah, mediasi, dan prinsip keadilan. Ringkasan semua kelompok plus ayat Al-Quran dari kelompok 1 hingga kelompok 12, saya melihat betapa lengkapnya etika bisnis Islam yang mengajarkan kita untuk berbisnis dengan akhlak mulia, kejujuran, keadilan, amanah, dan selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini semakin memperkuat impian saya untuk menjadi entrepreneur muslim yang sukses secara duniawi sekaligus bermanfaat bagi umat. Saya bertekad menerapkan setiap nilai yang telah saya pelajari mulai dari sekarang hingga masa depan nanti. Semoga review ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadi generasi yang membawa berkah melalui bisnis. Saya sengaja mereview dengan tidak mengurutkan dari PowerPoint yang pertama hingga 12 secara runtut, karena
yang saya urutkan ialah yang saling berhubungan dari PowerPoint tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.